Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Nah, kita masih kembali membahas tentang Bribda Ignatius ya, di mana terungkapnya bahwa sebelum Bribda Ignatius tertembak, tersangka sempat minum alkohol, saudara-saudara. Baik, kita lanjut. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menjelaskan kronologi tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage akibat tertembak senior sesama anggota Densus 88 di Rusun Polri Cikeas Bogor beberapa waktu lalu. AKBP Rio menyebutkan tersangka IM minum alkohol bersama rekannya AN dan AY sebelum keluarkan senjata api. Ya. Karena saudara-saudara, senjata api itu tidak sembarangan dikeluarkan dan itu ada prosedurnya dan ada surat izinnya. Seperti yang kita ketahui ya. Itu bukan seperti kita anak SD ya. Waktu SD gitu ya, bermain tembak-tembakan. Kan nggak lucu gitu. Konyol gitu. Ternyata ya ini pengaruh alkohol, sudah mabuk, ya kan? Oke, kita lanjut. AKBP Rio mengatakan saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta Jumat tanggal 28 bulan 7 2023 mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, kepada saksi AN dan AY, dalam keadaan magasin tidak terpasang. Dalam keadaan magasin tidak terpasang, saudara-saudara. Dari situ kita sudah tahu, ya. Setelah itu, saudara-saudara, AKBP Rio mengatakan lagi, tersangka IM kembali menunjukkan senjata api kepada Bribda Ignatius. Menunjukkan senjata api kepada Bribda Ignatius dengan tujuan apa? Supaya apa? Gitu loh. Apa tujuannya menunjukkan seperti itu? Dan dalam posisi seperti yang dikatakan AKBP Rio tadi, dalam keadaan magasin tidak terpasang. Ya. Nah, lalu AKBP Rio mengatakan lagi, tiba-tiba senjata api meletus mengenai leher korban. Nah, lalu saudara-saudara, detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri menyebut tersangka Bribda IMS dalam pengaruh alkohol saat hendak menunjukkan senjata api milik Bribka IG kepada Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Juru bicara Densus 88 anti teror juga saudara-saudara mengatakan, yaitu Kombes Aswin Siregar, Bribda IMS sempat mengkonsumsi alkohol. Aswin Siregar mengatakan dalam keterangannya kepada beberapa wartawan ya pada Jumat kemarin tanggal 28 bulan 7 2023, dia mengatakan dari fakta-fakta yang telah diperoleh penyidik, IMS memang mengkonsumsi alkohol sebelum atau pada saat terjadi peristiwa tersebut, saudara-saudara. Ya, jadi ia menjelaskan dalam insiden itu, saudara-saudara, Bribda Ignatius tewas akibat terkena tembakan di bagian leher belakang ya, saat Bribda IMS hendak mengeluarkan senjata api dari dalam tas. Di mana Aswin mengaku polisi masih mendalami alasan Bribda IMS menunjukkan senjata api milik Bribka IG tersebut kepada Bribda Ignatius. Ya, saya juga pribadi mempertanyakan itu. Apa alasan Bribda IMS menunjukkan senjata api milik Bribka IG kepada Bribda Ignatius? Ya, di mana dia mengatakan lagi, yaitu Aswin Siregar, senjata meletus saat diambil IMS dari tas dan mengenai bagian leher Bribda Ignatius. Aswin juga mengatakan berdasarkan penyelidikan Bribka IG tak ada di lokasi saat insiden penembakan itu ya terjadi. Namun dia menyebut penyidik tetap meminta
meminta pertanggungjawaban Bribka IG lantaran dinilai telah lalai menjaga senjata api miliknya. Iya. Padahal itu kan saudara-saudara, itu kan senjata milik Bribka IG ya. Kenapa bisa dipegang oleh Bribda IMS tersebut? Iya. Lalu saudara-saudara, Bribda Ignatius tewas tertembak di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat ya. Itu pada hari Minggu, tanggal 23 bulan 7. Dua pelaku penembakan yakni Bribda IMS dan Bribka IG pun telah ditangkap dan ditahan. Aswin membantah sempat ada pertengkaran sebelum Ignatius tertembak. Ia memastikan Bribda Ignatius tewas tertembak akibat kelalaian yang dilakukan Bribda IMS dan Bribka IG saat hendak mengeluarkan senjata api dari dalam tas ya. Lalu saudara-saudara, Jelani Kristo mengatakan saat dihubungi pada Kamis tanggal 27 bulan 7 ya 2023 ditelepon oleh Mabes. Pihak Mabes mengatakan bahwa anaknya itu sakit keras. Kata kuasa hukum keluarga Ignatius, itulah yang bernama Jelani Kristo. Dan pada waktu diotopsi beliau lihat sendiri memang tidak ada luka lebam, tetapi ada bekas seperti tembakan terjadi di lehernya. Kata Jelani Kristo. Iya, jadi saudara-saudara, itulah berita terkini yang bisa saya sampaikan, di mana bahwa Bribda Ignatius tewas tertembak, di mana pelakunya atau tersangkanya IMS disebut minum alkohol ya. Nah, jadi saudara-saudara, harapan kita masyarakat Indonesia dan terkhusus yang mengikuti kasus ini, yang mengkawal kasus ini, harapan kita ini diungkapkan secara transparan, akuntabel, diungkapkan apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Di mana Pak Menko Polhukam juga mengatakan seperti itu. Dan kita juga harus kawal kasus ini, saudara-saudara, sampai nantinya putusan pengadilan, putusan inkrah oleh majelis hakim. Harapan kita juga jangan sampai terjadi lagi seperti ini, karena ini pelajaran bagi tubuh Polri ya. Dan Polri juga sudah sigap dan cepat dalam menangani kasus ini dan langsung sigap ya. Ya. Jadi saudara-saudara, terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Terima kasih juga yang sudah menonton. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa didukung terus channel ini, dukung saya dengan cara di like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.